Nggih, sejak kemarin kecil itu, Pak Eko. Suara panjenengan nggak tahu itu trouble bagian mic-nya atau apa nggih. Coba saya tidak pakai headset. Nah, ini tidak pakai headset terdengar nggih? Nggih, terdengar. Nggih. Monggo Pak Sopir siapkan dulu nggih. Nggih, tadi baru masuk. Belum, sekedap. Nggih. Sabar nggih, saya muter-muter ini. Nggih, ada tanda merah baru mulai. Ini saya masih berusaha untuk masuk ke masing-masing membuka 6 nih. Pak Eko pulang dulu ya. Iya. Nah. Nggih, sampun, sudah bisa dimulai. Nggih, bisa berkunjung di masing-masing bor nggih. Monggo, terserah. Bisa berkunjung kemanapun. Nggih, itu leres. Nggih. Siapa dulu Pak Eko? Jenengan apa? Saya dulu ya apa Pak. Maksudnya saya yang punya masalah gitu ya, apa ya? Saya kucinya, jenengan coachnya gitu ya atau yeah. Oke. Jadi seperti yang kita sudah ngobrol kemarin, namun sekilas Pak. Nah, jadi saya punya masalah gitu ya, punya masalah. Jadi saya ketika ngajar di kelas itu ada siswa yang tertarik dengan pelajaran saya, jadi pelajaran sejarah. Tapi masih ada beberapa dan lumayan cukup banyak ya. Ada beberapa siswa yang nampaknya itu tidak tertarik itu ya, tidak tertarik. Nah, seperti yang kita ketahui. Jadi mereka menganggap bahwa pelajaran sejarah itu pelajaran yang mempelajari masa lalu. Nah, bahkan ada guyonan itu masa lalu kok dipelajari Pak. Mempelajari itu ya masa depan gitu. Sehingga karena memang sudut pandangannya pendidikan untuk masa depan. Sedangkan satu-satunya pelajaran yang mempelajari masa lalu itu kan di pelajaran sejarah. Yaitu masalah saya. Nah, jadi saya ingin apa ya? Ya kita ngobrol konsultasi. Mungkin saya bisa menemukan solusi lah, menemukan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi. Gitu Pak. Iya Pak Eko ya. Kita ngobrol beberapa menit, mudah-mudahan nanti mungkin ada hasil yang akan bisa membawa perubahan.
Iya. Tadi mungkin jenengan mengatakan siswa kurang tertarik gitu Pak ya pada pelajaran sejarah. Iya, betul betul. Iya. Itu di kelas jenengan saja berarti ya, di kelas jenengan. Jenengan Ya, kelas berapa saja Pak? Baik. saya mengajar di kelas 10 dan mengajar di kelas 12. Jadi Oke, dua kelas 10 jenjang. sama kelas 12. Iya, Dua betul. jenjang ya. Mm-mm. Eh, eh, menurut jenengan kira-kira itu kenapa Pak ya anak-anak tadi ada yang mengatakan masa lalu sejarah mempelajari masa lalu kok dipelajari lah. Kira-kira alasan-alasannya apa lagi Pak selain itu? Nah, ini. Tidak tertarikan anak-anak itu Pak. Nah, mereka setelah apa ya? Saya ngobrol sedikit atau mungkin ya penelitian-penelitian kecil, eksplorasi. Ini mereka banyak ini cenderung menganggap bahwa pelajaran yang saya ajar, pelajaran sejarah itu banyak hafalannya. Sehingga mereka merasa apa ya, untuk daya baca ini tidak tidak mampu membaca banyak-banyak gitu ya. Apalagi untuk yang menurut mereka pelajaran sejarah itu ya pelajaran yang banyak menghafalkan angka-angka tahun. Menghafalkan angka tahun, menghafalkan nama-nama tokoh, menghafalkan peristiwa. Jadi apa ya? Semacam banyak membaca dan atau mungkin mereka menganggap pelajaran sejarah itu pelajaran yang banyak menghafal gitu. Jadi di pemikiran mereka seperti itu. Iya. Berarti di siswa jenengan cenderung memiliki ketidaksukaan atau tidak tertarik karena banyak menghafalkan gitu Pak ya. Padahal Iya. menghafalkan kadang-kadang itu ya anak-anak itu ya kadang merasa mungkin jenuh Pak Eko gitu. Lah mungkin jenengan pernah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang anak-anak itu antusias atau tertarik dengan kegiatan yang jenengan lakukan. Mungkin pernah jenengan melakukan kegiatan seperti itu. Bagaimana bisa bercerita tentang kegiatan-kegiatan yang anak-anak itu tertarik dengan kegiatan jenengan? Pernah ya, meskipun tidak setiap hari ya, tidak setiap ngajar ya, itu pernah juga saya lakukan. Misalnya mengunjungi situs-situs bersejarah. Nah itu saya melihat mereka eh, senang gitu, antusias. Jadi eh, lebih banyak memahami sebenarnya, lebih banyak memahami. Jadi apa ya? Aktif. Jadi kalau siswa belajar sejarah itu diajak, kalau saya lihat ini, mereka dekat dengan kehidupan ya, dekat dengan kehidupan mereka, itu menjadi tertarik gitu sebenarnya. Tetapi di sisi lain saya juga juga sebenarnya ingin memberikan pemahaman ya yang lebih gitu ya, ya tidak hanya di sekitar, tapi juga wawasan yang lebih luas gitu. Nah, cuma ya kendalanya itu tadi. Kelemahan anak untuk membaca, menganggap pelajaran sejarah hafalan itu ya menjadi apa ya, semacam ketakutan ketakutan anak itu, Iya, sejarah menghafalkan iya, itu. iya Eko. Tadi pengalaman-pengalaman jenengan terkait kegiatan siswa itu anak-anak ternyata banyak yang sudah tertarik Pak ya. Seperti tadi mengunjungi situs, itu ternyata anak-anak juga antusias Pak ya. Pak Eka Iya ya. betul, ya, Kemudian juga betul. kegiatan-kegiatan yang aktif seperti mungkin eh, yang aktif mungkin bisa tadi apa Pak tadi yang aktif berkunjung atau dekat dengan kehidupan ya. Iya. Contohnya yang dekat dengan kehidupan itu bagaimana Pak ya? Bisa sedikit Nah, berikan penjelasannya yang dekat dengan kehidupan itu sejarah yang bagaimana sehingga nah, anak itu bisa tertarik itu Pak. ya, ada sebenarnya ada beberapa topik ya, tema atau topik materi, meskipun tidak semuanya itu kadang-kala bisa dikaitkan dengan kehidupan lingkungan sekitar siswa. Misalnya
ketika berbicara tentang hakikat ilmu sejarah, pengertian sejarah. Nah, itu saya pernah mengaitkan dengan kehidupan anak siswa. Jadi anak tidak hanya belajar sejarah, tetapi bagaimana ia mengetahui sejarah keluarganya sendiri. Nah, saya pernah mengajak anak untuk menyusun silsilah keluarga. Nah, silsilah keluarga ini menarik. Jadi anak menggali sejarahnya sendiri. Nah, selain menggali sejarah nasional juga menggali sejarahnya sendiri. Nah, meskipun itu dalam skup yang kecil gitu. Nah, jadi ada beberapa topik tema yang bisa dikaitkan, tapi ada juga tema yang tidak bisa. Nah, ini yang tema-tema yang tidak bisa ini kadang-kala agak susah. Kalau kita bicara misalnya begini, tema tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, itu misalnya kita bisa saya coba mengaitkan dengan bukti-bukti sejarah yang ada di Kabupaten Gresik. Nah, jadi misalnya dengan lisan Siti Fatimah binti Maimun, lisan Maulana Malik Ibrahim, lisan Rapet. Jadi materinya itu dikaitkan dengan yang ada di sekitar. Nah, gitu. Nah, tetapi dalam itu pun kalau anak suruh membaca materi itu ya begitu. Kalau ini ada buku nak, ya ada buku gitu maksudnya. Yang menceritakan tentang sejarah kedatangan Islam, buku itu, tapi kemauan untuk membaca kemampuan untuk membaca. Tapi kalau diajak untuk praktek tangan itu saya melihat ada semangat banyak, meskipun cuma kendalanya yaitu kadang saya juga tidak bisa ya mengajak setiap hari setiap kelas itu untuk keluar, itu juga butuh kebijakan dari kepala sekolah. Kalau setiap hari keluar mengajak siswa juga ini mungkin bisa jadi di momen-momen tertentu ya, misalnya dalam satu semester itu 1 kali atau 2 kali, itu mungkin bisa. Iya. Tadi Pak Eko sudah banyak menyampaikan terkait aktivitas anak terkait pembelajaran sejarah, itu banyak yang sudah tertarik Pak Eko. Kayak tadi membuat yang berhubungan dengan kehidupannya sendiri, termasuk silsilah keluarga, kemudian mengunjungi situs, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang topik-topik yang sudah ada bukti-bukti di sekitar. Itu sudah banyak siswa-siswa yang tertarik. Mungkin ada rencana atau keinginan-keinginan Pak Eko sendiri untuk bagaimana ini terschedule sehingga kegiatannya itu mungkin ya tidak setiap hari menghafal, tapi ada momen-momen tertentu 1 pekan atau 2 pekan atau 1 bulan itu ada kegiatan-kegiatan yang macam-macam kayak tadi seperti itu. Kayaknya anaknya juga banyak yang tertarik seperti itu Pak. Mungkin ada keinginan atau schedule yang dibuat biar tidak katanya kalau menghafalkan itu jenuh, mungkin yang berbasis kegiatan aktivitas siswa itu mungkin ada rencana Pak Eko jenengan. Iya, ada sih. Kalau rencana ada, cuma nanti ya perlu mungkin saya sesuaikan dengan agenda sekolah ya. Biasanya mungkin akan saya laporkan ke kepala sekolah dulu ya, mengajukan semacam proposal. Itu mungkin hal ideal. Proposal karena siapa tahu bisa kolaboratif dengan mata pelajaran lain. Jadi mungkin nanti ada banyak guru yang membantu juga ketika mengunjungi suatu tempat, tidak hanya berbicara sejarah saja, tapi bisa juga berbicara tentang ekonomi. Jadi ada sebenarnya ide supaya ada solusi itu supaya anak itu tidak bosan belajar sejarah dengan membaca. Ada ide-ide seperti itu, mengunjungi situs, meskipun tidak bisa saya lakukan setiap hari. Bahkan saya punya ide supaya ini lebih tertarik sebenarnya itu kolaboratif, semacam IPS terpadu gitu. Jadi kita keluar
selain dengan guru sejarah, tapi juga dengan guru ekonomi, guru sosiologi. Misalnya kalau kelahiran Gresik, selain belajar bukti sejarah Islam, belajar bagaimana ekonomi masyarakat sekitar, unsur-unsur geografis, kondisi sosial masyarakat, itu ingin sebenarnya seperti itu. Nah, tetapi itu juga butuh koordinasi juga, timing waktu, karena tidak mungkin satu hari itu nanti masa diajak keluar, nah nanti pelajaran lain mau diapakan, kan gitu. Berangkat misalnya pukul 7 sampai pulang jam 12, lah yang ini yang jam lain ini mau diapakan, kan gitu. Itu juga menjadi kendala sendiri. Nah, jadi koordinasi itu mungkin perlu. Oke. Berarti artinya jenengan punya rencana kolaborasi dengan lintas mabel terkait pembelajaran sejarah tadi biar semakin tertarik dan juga terpadu, seperti berkunjung ke situs-situs dan juga melibatkan beberapa guru yang terkait pembelajaran tersebut. Seperti itu, Pak ya? Iya. Oke. Iya, betul. Itu ide saya ke depan ya. Ide saya ke depan ya, semoga dengan ide itu anak-anak persepsinya bisa berubah, persepsinya bisa berubah, anggapannya bisa berubah bahwa sejarah itu bukan lagi pelajaran yang membosankan, bicara masa lalu, bukan menghafal tokoh, menghafal angka tahun, tetapi ada visi-visi bagaimana anak itu belajar secara langsung, belajar secara kontekstual, belajar berpikir kritis, analitis, juga mengaitkan pemahaman sejarah itu dengan lingkungan-lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan geografis, lingkungan ekonomi, di mana di situ satu sisi aspek keilmuan itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ada rencana seperti itu. Iya. Nah, iya, Pak. Mungkin dalam waktu dekat rencana dengan tadi yang memungkinkan untuk dilaksanakan tahap awal itu kira-kira yang bagaimana? Tadi kan ada kolaborasi, kemudian juga ya harus lapor dulu ke kepala sekolah atau mengajukan proposal. Mungkin dalam waktu dekat ini langkah-langkah yang memungkinkan untuk ditempuh secara awal tahapan kegiatan jenengan itu apa, Pak? Yang mana, Pak? Nah, tentu koordinasi, kemudian ada satu tema di semester genap. Kalau sekarang kan waktunya ujian, ujian sehingga nggak bisa. Maka harus punya rencana di semester genap. Semester genap mungkin awal bulan Februari, itu mungkin semuanya jauh-jauh hari kan sudah di planning ya, langkah awal untuk yang dalam tahapan planning tadi. Yang mana dulu, Pak, kira-kira yang akan koordinasi dengan kepala sekolah ya, sekolah. Kalau bisa kolaboratif ya koordinasi dengan guru-guru serumpun, guru geografi, guru sosiologi, guru ekonomi. Juga koordinasi dengan ini tempat yang akan dikunjungi. Pihak sana, misal kalau saya ingin kelahiran, saya harus mengunjungi sana dulu, menentukan jadwal bahwa besok kami akan membawa murid ke sini. Itu ya itu salah satu upaya. Iya. Mungkin dari percakapan kita ini, Pak, tadi obrolan singkat ini yang nyantai, kayaknya kegiatan jenengan terkait berkolaborasi dengan guru antar mapel untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berbasis aktivitas siswa di outing kelas, di luar kelas, itu mungkin juga itu sangat akan memunculkan ketertarikan anak, terutama pelajaran jenengan sejarah, dan juga materi-materi mapel antar mapel yang lain juga akan berkolaborasi dan terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan jenengan. Mungkin bagus sekali tadi rencana-rencana jenengan. Mungkin itu obrolan kita hari ini. Insya Allah jenengan sudah memiliki sebuah ide-ide yang brilian, yang baik, yang tinggal bagaimana mungkin bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Mungkin jenengan butuh bantuan atau yang akan biar rencana-rencana plan tadi itu berjalan dengan baik,
mungkin ada butuh bantuan dengan pihak-pihak mana saja Pak yang terlibat selain tadi yang sudah sampaikan guru, selain guru, kepala sekolah mungkin ada pihak-pihak lain yang akan Tentunya saya butuh siswa yang komitmen ya, siswa komitmen nanti bisa ketemu kelas, bisa menjadi pemimpin kelompok nanti ya, membimbing teman-temannya yang lain. Iya Pak. Iya, mungkin itu bagus sekali Pak. Tinggal bagaimana bisa mengemas yang baik. Oke. Terima kasih. Ya, mungkin ide itu bagus Pak ya. Menurut ide jenengan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya mungkin itu Pak. Semoga saja nanti anak bisa ini ya, bisa dieksekusi dengan baik, bisa dieksekusi. Anak. Terima kasih Pak Sopir atas ngobrolnya. Ya sama-sama Pak Eko, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ini sekarang ini ganti sesi, ganti peran ya? Iya, ganti peran. Mungkin Pak Sopir juga punya masalah. Saya yang curhat. Iya. Oke, kira permasalahan apa ini Pak? Apakah sama seperti yang kemarin tentang pendisiplinan siswa untuk sholat duhur ya, yang ini kurang. Mungkin banyak siswa yang ini tidak mengikuti. Ini coba kita bicarakan pada siang hari ini supaya masalah itu bisa ada solusi demi kebaikan dan kemajuan sekolah di tempat Pak Sopir gitu. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak. Oke, Pak Eko, terima kasih. Ini Pak, saya ini kan selain guru PAI, gitu nggih. Guru PAI di sekolah, yang mana guru PAI juga itu kan salah satu outputnya siswa itu dapat menjalankan agama dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Arah, tujuan, dan juga output pembelajaran PAI salah satunya ya bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, kewajiban yang utama itu kan secara anak yang sudah mukallaf, sudah balik itu adalah sholat fardu, ada 5 waktu. Nah, di sekolahan saya itu sudah ada kegiatan rutin sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur berjamaah itu dilaksanakan 30 menit anak laki-laki dan 30 menit anak perempuan di waktu istirahat. 30 menit. Dalam waktu 30 menit ini anak sekitar 600 sekian anak itu harus sudah selesai melaksanakan kegiatan sholat zuhur, kemudian setelah itu mengikuti pembelajaran lagi. Nah, ini kadang-kadang ada beberapa permasalahan Pak. Anak-anak itu ke musola itu kadang-kadang agak lambat. Setelah bel berbunyi, waktunya sholat, ya masih namanya anak Pak ya kadang-kadang duduk-duduk, masih ngobrol-ngobrol dengan temannya, masih belum langsung menuju ke musola untuk sholat zuhur. Kadang-kadang juga perlu ada Bapak Ibu guru yang sampai menghampiri baru bergegas menuju ke musola. Kalau ini diterus-teruskan kadang-kadang ya mengganggu aktivitas berikutnya. Kadang waktu istirahatnya juga terpotong sehingga nanti waktu masuknya juga anak-anak belum siap. Kadang makannya belum selesai atau yang perempuan juga ganti lama dalam kegiatan sholat zuhur. Kepinginan kami guru PAI dan juga Bapak Ibu guru yang lain ya kira-kira anak itu biar cepat melaksanakan sholat zuhur, kemudian juga dalam pelaksanaannya rapi, tertib, seperti itu. Kadang dalam pelaksanaan itu ada anak yang masih bergurau dengan temannya, padahal sudah SMP, sudah diingatkan sholat itu tidak boleh bergerak-gerak yang bukan gerakan sholat, sudah diberi ingatkan, tapi tetap kadang-kadang ya masih ada 1, 2, 3 anak seperti itu Pak. Ya.
itu kadang juga membawa pemikiran gimana ya ini biar anak-anak bisa tertib, rajin, khusyuk, sholatnya disiplin seperti itu Pak Eko. Nggih, begitu ya. Nggih, tadi saya sudah melihat atau mendengar ya, jadi permasalahan yang Pak Sobir sampaikan gitu. Ternyata ada banyak siswa yang tidak langsung, jadi tidak langsung menuju ke musola Ya, melaksanakan. itu. Tadi Bapak juga sudah menjelaskan, ternyata banyak yang masih duduk-duduk ngobrol. Berarti itu setelah sholat itu ternyata masih ada KBM lagi ya, Pak ya? Iya Pak, karena kan waktu istirahat. Karena Berarti ada istirahat kedua gitu ya? iya Istirahat kedua istirahat untuk kedua sholat. untuk sholat dan juga nanti setelah sholat ada 2 jam pembelajaran lagi. Oh, masih ada lagi. Nah, kira-kira penyebab utama itu siswa tidak langsung, tadi kan ada banyak macamnya yang tadi. Sebagian besar itu mengapa tidak langsung ke musola, Pak? Ya kadang-kadang mungkin anak itu kesadaran dirinya mungkin kurang kesadaran diri terkait pentingnya kedisiplinan itu mungkin belum muncul Pak. Kesadaran diri terkait pentingnya disiplin, kalau efek tidak disiplin itu bagaimana itu belum muncul. Itu mungkin secara umum ya. Mungkin juga ada anak-anak yang mungkin menuju kantin, mungkin ada yang sudah lapar waktunya siang itu kadang juga ada yang lapar, ada yang butuh minum atau apa. Nah, macam-macam Oke. seperti itu mungkin Pak. Ya, untuk ini tadi berbicara kedisiplinan, murid-murid Pak Sopir ini kalau dari angka 1 sampai 10 gitu ya, tingkat kedisiplinannya tingkat kedisiplinannya di angka berapa itu? Juga kesadaran dirinya, kalau Bapak menilai. Kalau dalam kegiatan-kegiatan seperti pembelajaran biasa awal, bel, berbunyi masuk, itu ya kalau seperti itu bisa dinilai 8, 9, 10 Pak. Kalau waktu bel masuk awal sudah masuk ke kelas semua, itu 8, 9, 10. Tapi kegiatan-kegiatan yang berbasis di pertengahan-tengahan dan juga kegiatan berbasis massal. Basis massal itu ya agak rendah tadi, kayak tadi sholat berjamaah itu kan massal antar semua Iya, kelas. kelas. Tapi kalau per kelas masuk per kelas masing-masing itu bisa dikatakan sudah tinggi disiplinnya antara 8, 9 sampai 10. Tapi kalau massal itu ya antara 6 sampai 7 poinnya Pak. Kira-kira 6 ya rentang 6 sampai 7 lah. Ya hampir sebagian ya tidak lebih dari 50% yang sudah masuk, tapi ada beberapa sekitar 20-30% anak yang masih tadi yang saya sampaikan tadi, duduk ya 20% lah atau 30%. Gitu. Seperti itu. Iya. Nah, tentunya Pak Sopir ingin meningkatkan ya Iya. dari 7 kalau bisa ya 9 atau 10. Ya. Nah, terus rencana Pak Sopir sendiri kira-kira ya untuk mengatasi itu, untuk menaikkan angka itu, apa kira-kira ya? Potensi apa kira-kira? Iya. Mungkin ya anak-anak itu kan juga sebagian besar sudah ke musola, tinggal beberapa yang tadi saya katakan itu kurang lebih 20 sampai 30%. Mungkin kalau memang ada waktu yang longgar itu saya ingin tuh Pak mengumpulkan dan juga memberikan muatan-muatan tentang pentingnya nilai-nilai kedisiplinan, pentingnya nilai-nilai keagamaan dan dampak negatif jika tidak disiplin. Mungkin itu saya ingin mengumpulkan terlebih dahulu karena kan kesadaran itu juga dibangun dari proses sosialisasi, proses penanaman nilai-nilai yang lebih dalam, lebih urgen. Bahkan kalau perlu ya mungkin ada segitiga restitusi bagi masih anak-anak yang sangat-sangat perlu pembimbingan, pendampingan. Nah, seperti itu Pak mungkin keinginan saya itu. Dari situ mungkin menjadi kesadarannya muncul. Ya. Ya itu bagus Pak. Jadi sebenarnya sudah banyak rencana ya, sudah banyak solusi juga ya. Nah, tadi lebih dari 1 tadi, ya betul begitu ya Pak ya. Iya. Oke. Terus
ini apakah nanti itu dilaksanakan sendiri atau apakah kolaborasi mengajak guru yang lain ya? Karena itu kan karena tadi kan dikatakan massal ya, berarti siswanya kan berarti ratusan itu ya. Iya. Massal. Nah, apakah membutuhkan dukungan guru yang lain ataukah dukungan siapa lagi gitu? Iya, Pak. Karena kan tadi saya sampaikan kurang lebih ya 20-30%. Itu kalau dibuat persentase, kalau angka ya antara ya mungkin 1-2 atau 2 kelas sekitar 60 sampai maksimal ya nggak sampai 100, yang lambat itu nggak sampai 100. Karena dengan siswa yang sebanyak itu mungkin ya juga saya butuh kerjasama, kolaborasi dengan guru-guru, terutama wali kelas mana yang mayoritas sangat lambat, itu kelas mana, itu yang mungkin juga wali kelas. Saya berkolaborasi dengan wali kelas dan juga mungkin guru BK itu juga bisa melakukan pembimbingan dan konseling terkait permasalahan-permasalahan apa sehingga anak itu lambat dalam pergerakan menuju ke musola. Pilih ke kantinnya, kadang-kadang 1-2 ke kantin. Ya kebutuhan bertahan hidup. Kalau kemarin kita pelajari itu kan ada bertahan hidupnya lebih didahulukan daripada kebutuhan rohanianya. Mungkin saya bekerjasama dengan wali kelas, dengan guru BK, dan nanti mungkin dari situ muncul alternatif solusi. Seperti itu Pak Eko, mungkin seperti itu tahapan-tahapan yang ingin saya lakukan. Iya. Oke. Nah, itu kapan kira-kira Pak direncanakan atau dieksekusi lah dilaksanakan kapan kira-kira? Ya kalau momen-momen ini akhir semester, akhir kegiatan pembelajaran waktu ujian itu kan kegiatan sudah memakan waktu, kegiatan itu tidak full kadang-kadang Pak. Kadang-kadang tidak full. Ini menjadi target mungkin dioptimalisasikan ya kalau bisa semester genapnya, karena kita akhir-akhir semester ini kadang sholat zuhurnya itu jadwalnya bisa tidak sama karena ada tingkat-tingkat lain, itu kadang-kadang ujian, ada kegiatan-kegiatan yang berbasis klasikal berjenjang. Ini kalau kegiatan KBM normal itu semua jenjang bisa mengikuti, tapi saat-saat akhir pekan semester ini kan akhir semester Desember awal itu sudah banyak ujian. November kemarin kelas 7-8 sudah, nah, kelas Desember ini mungkin kelas 9 juga akan masuk ujian. Setelah itu sudah kegiatan-kegiatan susulan dan juga efektivitas KBM itu sudah mulai tinggal administratif, penginputan nilai dan lain-lain. Mungkin ini akan saya lakukan ya paling cepat di awal semester depan. Benar. Mungkin awal ini kita mempersiapkan perencanaan yang matang, plan-plannya bagaimana, baik terkait koordinasi dengan guru-guru tadi, wali kelas, BK, maupun juga sarana prasarana yang ada yang memungkinkan untuk dibutuhkan. Seperti itu mungkin Pak Eko, itu gambaran saya. Tadi sudah bagus sekali Pak. Tadi Bapak sudah menyampaikan alternatif pemecahan masalah ya. Jadi reflektif. Tadi juga ini, dan saya berharap itu segera saja dilaksanakan dan jangan lupa untuk berkolaborasi dengan guru-guru yang lain karena itu penting. Karena itu tadi penting. Juga wali kelas, guru BK sudah akan kita ajak ngobrol lagi. Terima kasih Pak Sopir ya. Jadi kita sudah ngobrol. Tadi Pak Sopir juga sudah memberikan pemecahan terhadap masalah saya. Tadi juga kita saling mengisi, merefleksi diri juga. Ya, terima kasih Pak Eko atas saran-sarannya, dukungannya, dan juga ini menerima, kalau bisa dikatakan ini kan curahan atau curahan untuk pemaparan. Kalau nggak ada yang diajak diskusikan, kita tidak bisa menemukan solusinya malah.
terima kasih Pak Eko sudah mensupport, sudah memberikan semangat lagi sehingga saya nanti akan juga lebih semangat untuk melaksanakan rencana-rencana yang tadi sudah saya ceritakan seperti itu Pak Eko ya. Terima kasih. Sami-sami Pak. Oke. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol tidak melalui daring, melalui kopi darat gitu. Melalui kopi darat. Kopdar Pak. Kopdar. Tadi sudah 15 menit ya Pak, lebih ya Pak? Kita belum? Sudah lebih. Lebih ya? Lebih, nanti kita menunggu instruksi berikutnya untuk kembali ke room utama. Iya. Sudah kapan-kapan kopdar bersama Pak Tamam lah di mana gitu Pak. Iya, bisa di Sidayu, bisa di Munggah. Mungkin ada permasalahan ya permasalahan yang mungkin butuh di ini. Belajar meningkatkan kemampuan kucing ya, kucing antar jenjang ada yang ngajar di SD, ada yang ngajar di SMP, ada yang ngajar di SMA, itu kan berbeda. Ya. Bu Wiwi monggo barangkali memberikan refleksi atau support Bu Wiwi. Bu Wiwi mungkin di bor lain. Nggih. Jenengan di SMP Munggah itu Pak nggih? SMP mana sih? Nggih, itu dekat jenengan itu. Iya sih. Nanti biasanya saya sosialisasi ya ke sekolah jenengan nanti. Tapi enggak tahu kapan itu. Nanti masih mungkin undang. Tadi suratnya sudah masuk, saya diberi disposisi. Wah, ini saya harus mengagendakan ini. Agenda saya itu Pak, setelah anak-anak ujian rencananya. Iya, ini juga sama ujian. Ini kan awal Desember Pak, ujian anak kelas 9 itu awal Desember tanggal 1 sampai tanggal berapa itu? 1 minggu lah. Nah itu ada waktu. Sopir sudah selesai? Sudah Pak, Ari. Oke. Oh nggih, bisa kembali ke main room nggih. Oke. Terima kasih. Sama nggih. Sami-sami.